Masih bersama Bangke di sini yang menemani kalian menggabut, tentunya membahas si paling gamers. Buat yang baru nemuin channel ini, ya, dan juga yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan like-nya. Soalnya kalau para subbreaker setia kaum review, udah pasti mereka like dan juga ninggalin jejaknya. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke si paling gamers part 8. Zoan menelpon Lee Swan untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang diincar oleh federasi. Dikarenakan Zoan tidak sengaja bertemu dengan kakek Jingdao. Sedangkan kakek Jingdao adalah seorang buronan internasional. Lee Swan kaget mendengar pernyataan Zoan. Ia malah merasa iri dengan Zoan yang bertemu seorang master legendaris. Mendengar Lee Swan yang sangat antusius dengan kakek Jingdao, Zoan pun bersyukur karena ia tidak menjelaskan secara detail. Itu akan membuat Lee Swan merasa euforia. Ternyata Lee Swan sudah tidak kaget lagi dari penjelasan Zoan. Menurut Lee Swan, anggota federasi yang mengejar Zoan berasal dari kelompok Hyena gitu ya, binatang Hyena. Hyena? Tanya Zoan. Lee Swan pun menambahkan, organisasi Hyena adalah organisasi khusus yang dimiliki oleh federasi. Mereka adalah departemen khusus yang melakukan operasi melalui proses hukum yang tidak resmi. Mereka sangat kejam, licik, dan tidak memperdulikan cara baik dan buruk. Mereka hanya mementingkan tujuan dan hasil. Dari situlah mereka dikenal sebagai Hyena. Mendengar penjelasan dari Lee Swan, Zoan pun berkata, Hyena ya, sangat merepotkan. Terus, apa cara agar aku diterima secepatnya menjadi mahasiswa? Dari pertanyaan Zoan ini, buat yang bingung, Bangke jelasin ya, kenapa dia pengen cepet-cepet jadi mahasiswa. Nah, itu tuh biar si Zoan nggak diculik. Kalau di dalam asrama, kampusnya kan rame tuh. Jadi untuk memperkecil kemungkinan. Karena kelompok Hyena ini tidak memperdulikan hukum. Karena buat yang ilegal aja mereka berani menjalankannya. Pertanyaan Zoan pun ditanggapin sama si Lee Swan. Ternyata walaupun federasi memiliki kewenangan besar, ya, lebih tepatnya divisi departemen khusus dengan sebutan kelompok Hyena. Mereka nggak bakalan berani buat melakukan hal yang ilegal di depan orang ramai. Dan juga ternyata departemen khusus itu takut sama kampus Sunset yang masih di kawasan Luoyang. Tentu aja dong, penculikan dan penangkapan Zoan itu adalah hal yang ilegal. Lee Swan juga menambahkan, kota Luo yang adalah wilayah kekuasaan keluargaan. Menurut Lee Swan, lebih baik tinggal di kediaman keluargaan agar lebih aman daripada di kampus. Mendengar saran Lee Swan yang menyuruh tinggal di rumah Mama Au, Zoan pun merasa bete. Dia nyuruh Lee Swan cepet-cepet daftarin ke kampus biar tinggal di asrama. Karena lebih aman dari ancaman kelompok Hyena. Iya, Lee Swan yang baik hati dan rajin jajan pun berjanji pada Zoan agar bisa membantunya. Percakapan pun selesai. Zoan mengeluh karena selalu dilanda masalah dan ia pun merasa terlalu lemah hingga harus bersembunyi menghadapi para kelompok ilegal. Andai aku bisa lebih kuat, gumam Zoan dalam hatinya. Scene berpindah.
di kantor federasi, tepatnya divisi departemen khusus. Si Kadif pun kesal. Ia marah-marah tidak jelas sambil menggebrak meja. Dan juga di situ ada Lisa yang bertanya pada Kadif, "Bos besar baru saja menelponku. Apakah aku harus menjelaskannya pada mereka? Karena itu adalah salahku. Aku sudah menganggap remeh sasaran kita." Ya elah Lisa, modal cepmek sama Kempol mau goda si Zoan yang gak ngepek, ujungnya kena amuk kan sama si bos. Lisa pun meminta kesempatan sekali lagi untuk menculik Zoan. "Tolong berikan aku kesempatan dan aku pasti akan..." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, si Kadif menyela, "Lain kali tidak akan mudah bagimu untuk menyentuh Zoan." Sambil menyodorkan dokumen, Kadif berkata, "Lihatlah ini." Lisa hanya terdiam dan dia melihat dokumen yang diberikan oleh Kadif. Si Kadif menjelaskan, ternyata yang ada di dalam dokumen itu adalah informasi rahasia. "Aku meminta guruku untuk membantu menyelidiki keluarga O dan informasi rahasia keluarga An. Lihatlah sendiri." Buat yang lupa, O itu Mama O ya, mama tirinya si Zoan. Lisa pun membaca dokumen itu dan ia terkejut. "Mustahil, bukankah slot ini miliknya Nona Jing? Kenapa keluargaan memberikan pada Zoan yang adalah orang luar?" Slot yang dimaksud itu bukan Zeus ya guys ya. Slot itu kayak posisi yang memang disediakan buat jabatan tertentu. Bukan slot-slot Zeus gitu, Zeus atau Inches. Ayo ngaku siapa yang main slot. Nah, ini emang bener sih yang kata si Liswan itu. Mereka ini kan dari departemen khusus, yaitu kelompok Hyena. Kelihatan banget gak sih? Berambisi buat nangkep si Zoan. Yang mereka kira Zoan itu ada hubungannya sama si kakek Jingdao. Sampai-sampai keluargaan aja dikorek-korek tuh informasinya. Emang bener-bener kakek Jingdao ini berarti buron kelas kakap nih. Kadif pun menambahkan, "Itu memang hal yang aneh. Tapi informasi dari guruku ini tidak mungkin salah. Keluargaan hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengubah slotnya. Dan kesempatan itu diberikan kepada Zoan yang tadinya milik Nona Jing." Karena hal ini, si Kadif juga berpikir bahwa Jingdao dan keluargaan terhubung dengan Zoan. Jadi benar dong nambah misterius sosok Zoan ini. Kenapa dan ada apa gitu kan? Kenapa slot yang harusnya diturunin ke anak perempuannya si Nona Jing ini malah diganti ke Zoan? Dan juga kenapa buronan legendaris seperti kakek Jingdao bisa berkaitan dengan Zoan? Wah, si Zoan ini menarik. Scene pun berpindah. Di sisi lain, Zoan yang sedang di perjalanan dia bersin. "Asim," katanya. "Sepertinya ada yang kangen sama gue." Bukannya kangen, oi, lu jadi buron itu. Ternyata Zoan sudah sampai di kampus Sunset yang tepatnya berada di kota Luoyang. Sepertinya ini gedungnya. Zoan pun langsung memasuki gedung itu dan mencoba menggunakan akses kartu pintu kamarnya. Dan ternyata benar sekali, pintu itu pun terbuka. Sesampainya di dalam, Zoan kagum melihat asrama pribadinya yang begitu mewah dan bersih. Ia pun tersenyum sambil berkata,
bahwa kehidupan barunya akan dimulai. Saat mengeluarkan pakaiannya dari tas, Zoan mengeluhkan bajunya yang hanya beberapa helai, dan ia berniat untuk berbelanja pakaian beserta beberapa barang untuk keperluan kuliahnya. Dikarenakan masih awam dengan kuota Luo, Zoan mencoba mengakses toko menggunakan Google Maps dengan harapan dapat menemukan toko terdekat di kampusnya. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang turun dari lantai atas. Dan ternyata itu adalah Nona Jing An. Zoan kaget dan ia pun berkata, "Apaan tuh? Nona Jing, jadi kamu tinggal di lantai atas?" Nona Jing pun menjawab, "Kamu nanya, aku kasih tahu nih ya." Anjing gak kayak gitu skripnya. Sorry ini kena sindrom kamu nanya. Si Dilang Cepmek. Dah. Aduh, skip. Ternyata Nona Jing pun kaget melihat Zoan. Dan dia hanya menjawab dengan sambil pergi keluar. Melihat itu, Zoan bingung karena ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi sikap Nona Jing yang terlalu begitu membencinya. Ya sudahlah, anggap saja aku tidak pernah melihat dia, gumam Zoan. Singkat cerita, Zoan pun akhirnya pergi mencari toko. Bermodalkan Google Map, ia mengikuti petunjuk ke toko terdekat. Sambil melihat kanan kiri yang sepi, ia merasa bahwa ia kesasar dikarenakan tidak ada satu orang pun yang bisa ia temui. Sampai di mana ia pun mendengar suara kucing yang mengeong. Lalu ia mencoba mendekati suara kucing itu. Ternyata terdapat seorang yang sedang berbicara dengan kucing. Zoan pun senang karena ada seseorang yang bisa ia tanyai. Zoan pun berjalan menuju sumber suara itu. Tapi ia merasa bahwa suara seseorang tersebut tidaklah asing. Hingga saat tepat di lokasi, Zoan berkata, "Maaf mengganggu, tapi bolehkah aku bertanya?" Nampak seorang pria kekar yang sedang memberi makan kucing dan mengelus kucing dengan lemah lembut. Ya, benar aja, itu adalah seniornya di kampus Sunset yang bernama Gudian, si landak. Yang pas itu pernah Zoan tinju. Ingat kan di part sebelumnya? "Senior Gudian?" tanya Zoan bengong. Wow, kegep si Gudian. Jelas aja Gudian malu karena dia kegep sama si juniornya. Gudian yang malu langsung bangun sambil memegang pundak Zoan. Aura jahat auto keluar dan mengancam si Zoan. "Mati lo ya kalau sampai ada rumor yang beredar." Zoan jelas banget kaget dengar si Gudian marah, dan dia pun langsung bilang ke Gudian, "Aku kesini cuma untuk bertanya lokasi toko terdekat. Jangan khawatir, aku bukanlah orang yang suka menggosip." Mendengar pernyataan Zoan, akhirnya Gudian pergi sambil menunjukkan arah di mana toko itu berada. "Kalau di sini sepi karena wilayah sekolah lama, pergi ke arah sana. Nanti kamu bakalan ketemu orang. Tanyain aja sama orang yang di sana, pasti pada tahu." Tiba-tiba Gudian menghentikan langkahnya dan juga dia berkata, "Jangan sampai kamu nekat melukai mereka. Kalau enggak, kamu akan mati." Mereka yang dimaksud Gudian itu kucing imut yang tadi diberi makan. Gudian pun akhirnya pergi.
Singkat cerita, Zoan telah berada di kamarnya dan ia terlihat galau karena selalu game over di saat ingin mendekati kuil Buddha kecil. Sialan, aku selalu game over. Apa yang terjadi? Sampai sekarang pun aku tidak memiliki petunjuk untuk mendekati kuil kecil itu. Zoan yang masih penasaran, ia pun kembali login. Terlihat Zoan yang sudah berada di dalam game. Di depan pembatas kuil kecil, ia masih memikirkan cara untuk masuk ke dalam. Zoan hanya mengetahui suatu fakta, yang diantaranya pembatas kuil kecil ada sebuah kekuatan misterius yang dapat membunuh siapapun itu yang masuk ataupun melangkah mendekati kuil kecil tersebut. Namun, walaupun ia berusaha berkali-kali melangkah, ia selalu tetap saja game over. Walaupun ia menggunakan monster pendampingnya yang berwujud sayap terbang, dengan kecepatan kilat, ia tetap saja mati jika ia mendekati kuil tersebut. Jadi, menurut Zoan, dengan menapakkan kaki di tanah maupun dengan terbang, ia tetap saja tidak bisa melangkah menuju kuil kecil tersebut. Ia merasa berbagai cara telah ia coba, dan akhirnya Zoan berpikir kemungkinan itu memanglah wilayah kematian. Namun dengan semangat 45 Zoan dan juga rasa keponya yang sangat besar, ia tetap berniat memasuki wilayah tersebut yang menurutnya masih bisa ada kemungkinan cara untuk menebusnya. Zoan memiliki keuntungan yang banyak karena ia mencobanya di dalam game. Ia merasa kalau mati akan bisa respon kembali. Zoan pun bergumam di dalam hatinya, karena ini dalam game, aku nggak peduli seberapa sulitnya. Aku tetap harus mencari cara agar bisa masuk ke dalam kuil kecil itu. Menurut Zoan, kesatria tulang belulang dan semut terbang sayap perak saja yang sangat kuat masih tetap ada cara untuk mengalahkannya. Tentu saja ini yang cuman gerbang doang, pasti ada dong cara untuk menembusnya dan juga masuk ke dalam kuil kecil tersebut. Zoan juga berasumsi mungkin saja untuk masuk ke dalam diperlukan sebuah kunci atau kode. Jadi ia merasa harus mencari kunci tersebut. Ia pun kembali login ke dalam game dan memikirkan cara untuk menemukan kuncinya. Namun setelah ia memperhatikan peta, ia tidak mendapatkan petunjuk lainnya, dikarenakan selain tempat kuil Buddha kecil, hanya ada kolam teratai. Kenyataan itu pun membuat Zoan merasa pusing dan putus asa. Singkat cerita, part 8 pun telah selesai sampai di sini. Untuk para subbreaker, pasukan khusus kaum review, jangan lupa komando dari Bangke untuk like dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya pasukan khusus kaum review. Oke, yang belum sabrek buat teman-teman semua tinggal sabrek di bawah dan jangan lupa kolom komentarnya diisi. Kasihan itu Bangke udah nyampe buka baju, nyampe dabing-dabing. Parah kalau nyampe nggak sabrek mah. Gimana Bangke? Kopinya udah habis, Rokoknya udah habis. Bangke pamit. See you. Sorry ya, itu si Bang Ji itu pengacau itu. Dia gupok, dia orang lagi dubbing ikut-ikut campur. Ya, kita ulangin lagi, kopinya udah habis, rokoknya udah habis. Bangke pamit. Dadah ya, bacot.